Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk rekan-rekan semua. Di sini kami akan membagikan kepada rekan-rekan FR SKD CPNS tahun 2023. Soal TWK. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kebanyakan soal studi kasus dan beberapa sebagian dikombinasikan dengan pengamalan Pancasila. Misal, soal menjelaskan studi kasus, kemudian ditanyakan pengamalan Pancasila yang berkaitan dengan subtopiknya dengan integritas maksudnya sila yang mana. Soal tidak lagi berupa hafalan, tapi lebih kepada analisa. Jadi tidak usah berharap bahwa akan ada soal yang menanyakan tentang isi dekret presiden atau isi pembukaan UUD secara lengkap. Tidak ada soal UUD dan pasal-pasal khususnya yang saya dapat. Pahami tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara baik sebelum dan sesudah amandemen UUD dan hal-hal yang mendasari amandemen UUD terkait perubahan, tugas dan wewenang MPR, DPR, MA, MK, KY, dan lain-lain. Beberapa studi kasus berasa kombinasi TWK dan TKP, sehingga harus pintar-pintar dan pandai memahami keinginan soal terkait topik, karena pilihan jawaban masing-masing terlihat benar. Soal bahasa Indonesia tentang kalimat pokok atau ide pokok, simpulan, nilai-nilai sosial dari sebuah bacaan, serta ejaan-ejaan baku. Catatan: pola belajar TWK jangan lagi berupa hafalan, tapi lebih kepada pemahaman dan analisa, karena standar soal sudah meningkat bertransformasi dari soal hafalan naik menjadi soal-soal analisa yang mengaitkan satu subtopik dengan subtopik yang lain, sehingga pengerjaannya menjadi mudah sulit, mudah tapi rawan kepleset. Jadi, baca soal dengan cermat aja, insya Allah dimudahkan. Soal TIU. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sinonim, antonim, dan analogi sekitar 2-3 soal masing-masingnya. Tingkat kesulitan yaitu dari mudah hingga menengah. Dari total 6-8 soal, saya yakin kita bakal benar 90%. Selanjutnya, yaitu berhitung cepat. Ini sangat sederhana, soal-soal hanya menuntut kemampuan hitungan pecahan biasa, desimal, campuran, dan persentasi. Jadi, fahami baik-baik penyelesaian soal hitung pecahan dan persentasi. Ini sekitar 3 soal. Selanjutnya yaitu aljabar. Untuk aljabar, minimal ingat saja rumus-rumus persamaan kuadrat dan 2 variabel. Selanjutnya yaitu perbandingan kuantitatif. Contoh soalnya seperti soal penambahan karyawan jika durasi waktu diubah. Soal cerita masalah posisi. Soal ini agak panjang karena banyak variabel dan clue yang harus dicermati. Misalnya, ada 8 anak mengelilingi meja memakai baju berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Masing-masing anak berhadapan memakai baju yang sama warnanya. Kemudian diberikan beberapa clue tentang anak siapa yang memakai warna tersebut. Kemudian akhirnya ditanyakan siapa yang memakai baju pada warna posisi tertentu. Selanjutnya, kemampuan figural soal lumayan banyak, yaitu sekitar 5-6 soal. Tingkat kesulitannya yaitu dari menengah ke atas. Satu soal bisa terdiri dari 3-5 pola perubahan yang harus diperhatikan, mulai dari perubahan posisi, warna, sampai dengan bentuk. Jadi, perbanyak aja latihan, biar familiar sama pengenalan pola perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu kemampuan bacaan. Jumlah soalnya sekitar 6 soal, tingkat kesulitannya yaitu standar, pertanyaan hanya seputar ide atau gagasan pokok, kalimat efektif, nilai sosial, dan ejaan baku. Catatan, untuk TIU, saya bisa simpulkan tidak sesulit yang kita bayangkan dan sudah kita pelajari selama ini. Pengerjaan TIU terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama fase 1, pengerjaan 30 soal dalam waktu 35 menit. Fase 2, pengerjaan 5 soal sisa yang belum disentuh, dan sisa soal dari fase 1 yang masih belum selesai. Fase 3, dicek soal selama 2 menit. Soal TKP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Soal TKP lumayan panjang,
Jadi menghabiskan sedikit waktu lebih banyak dari alokasi yang sudah saya targetkan. Dari 25 menit menjadi sekitar 35 menit. Semua soal adalah model studi kasus dan ingin mengetahui sikap yang kita pilih. Pilihan jawaban skor 3, 4, 5 lumayan tipis dan agak tricky dan bisa mengecoh. Jadi hati-hati aja, baca baik-baik soal dan pahami apa yang diinginkan oleh soal. Jadi tantangannya secara garis besar adalah memahami dengan cepat inti soal dan bisa memilih jawaban yang paling tepat. Selebihnya insya Allah bisa kok, yakin aja bisa tembus 200. Catatan, untuk TKP tidak secara gamblang bisa dibedakan mana yang paling baik dengan yang tidak, karena model soal tidak semudah yang biasa kita kerjakan. Tapi asal teman-teman bisa cermat dan hati-hati dalam memilih jawaban, insya Allah bisa kok. Berikut beberapa saran sebelum pelaksanaan tes SKD. Jika lokasi tes jauh dan harus menginap, usahakan sudah tiba di lokasi dekat tes sehari sebelumnya agar tubuh teman-teman bisa istirahat. Usahakan cek lokasi sehari sebelum tes agar teman-teman bisa mengenal lokasi dan beradaptasi dengan lokasi ujian. Selanjutnya, sehari sebelum tes, usahakan tutup buku dan rilekskan badan dan pikiran dari hal-hal yang destruktif. Siapkan baju dan perlengkapan tes sebelum tidur, double cek semua kelengkapan. Pagi sebelum tes, ingat untuk sarapan terlebih dahulu. Ingat untuk selalu berdoa baik sebelum dan sesudah tes dilaksanakan.